Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kepada Muhammad Ilham dipersilakan untuk memimpin doa. Sudah dimulai. 20 siswa yang sudah hadir, absen dulu ya. Oke, ada teman kalian satu yang tidak bisa hadir, yaitu Vito Aldino yang kemarin kecelakaan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Kita doakan teman kita itu Vito Aldino diberikan kesembuhan sehingga nanti bisa bergabung dengan kita lagi untuk mengikuti pembelajaran. Yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Cermin cekung, Pak. Masih, Aris. Gambar apa ini nak? Itu gambar pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Gambar pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi Air. Jadi yang pertama kita akan kenapa ya pensil ini terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air, padahal seharusnya dia lurus katanya Fadlia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelaskan peristiwa pembiasan cahaya. Kemudian yang kedua, membedakan ciri-ciri lensa cembung dan cekung. Kemudian yang ketiga, menganalisis karakteristik bayangan pada lensa cembung dan cekung. Kemudian melukiskan pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cekung. Pertama, kalian masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, kemudian amati dari atas. Amati dari atas apa yang kamu lihat ya. Setelah itu, amatinya dulu Pak. Amati dari bawah ya. Kalau tadi dari atas, sekarang dari bawah. Nah, apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Setelah itu buat kesimpulan. Kemudian kegiatan 3.2 yaitu membedakan ciri-ciri lensa cembung dan cekung dengan benar ya. Menganalisis karakteristik bayangan pada lensa cembung dan cekung dengan benar. Nah, ini kalian mencari informasinya. Cari di materi ajar yang sudah Bapak berikan, kemudian bisa kalian klik di link YouTube ini ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan LKTB ini ya. Nah, tadi kan ada kamera, ini ada loop ya. Kamu cari informasinya, kamera ini terbuat dari apa? Lensanya apa? Di dalam kamera itu lensanya terbuat dari apa? Berbentuk apa? Nah, setelah itu sebutkan ciri-cirinya. Setelah itu bagaimana karakteristik pembentukan bayangan. Kemudian yang teropong juga gitu ya. Teropong itu lensanya terbuat dari apa dan berbentuk apa. Dan sebutkan ciri-cirinya. Nah, setelah kalian menggali informasi, bagaimana karakteristik bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Baik, silakan kalian diskusi nanti yang 40 menitan ya. Jadi waktu diskusinya adalah hanya sekitar 20 menit ya. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke Google Meet untuk berdiskusi. Oke, silakan. Kelompok 5 mana ini kok diskusinya kok ada? Kelompok 5 sama kelompok 6. Kelompok 6 saya nulis tidak ada diskusi ini. Teman-teman ayo jalan-jalan. Tinggal kelompok 6 yang belum ada diskusinya. Ya,
Yang lain sudah ada diskusi. Oke, silakan yang sudah selesai, silakan diupload, kemudian gabung kembali ke Google Meet. Kan kelompoknya tegas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kelompok 2. Pada saat pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, ketika diamati dari atas, maka pensil tampak dibengkokkan ke arah atas di titik temu pensil dan permukaan air. Pensil terlihat lebih pendek. Dari diskusi yang telah kalian lakukan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan yang telah kalian lakukan pada pagi hari? Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambut cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Ya. Ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang rapat, maka sinar datang akan menjauhi garis normal. Ya, kalau ini kan jelas suaranya ya. Oke, terima kasih. Yulia sudah membacakan kesimpulan pertama bahwa pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Jadi pada percobaan kalian tadi, mediumnya yang di atas udara, kemudian udara sama air ya. Jadi penyebab terjadinya pembiasan cahaya adalah ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Ini lensa cembung. Jadi lensa cembung itu ada yang namanya biconvex, cembung cekung, ada pelang convex atau cembung datar, ada konkav convex atau cembung cekung. Nah, ciri-cirinya seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, yaitu memiliki sifat konvergen, yakni mengumpulkan sinar. Bagian dari tepinya tipis, sedangkan bagian tengahnya tebal. Titik fokusnya bernilai positif. Titik fokus lensa bersifat maya. Nah, sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus lensa di belakang lensa. Sinar yang melalui fokus di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Soal yang berkaitan dengan lensa cembung dan lensa cekung. Coba perhatikan. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa yang memiliki jarak fokus 20 cm. Nah, bagaimana cara titik bayangan yang terbentuk jika lensa berbentuk cembung? Nah, sesuai dengan teori yang sudah saya berikan, jadi diketahui F sama dengan 20 cm. Jadi fokusnya sama dengan 20 cm. Kemudian jarak indah atau S sama dengan 30 cm. Ditanya karakteristik bayangan jika lensa cembung, jika lensa cekung. Nah, untuk menjawab ini,
ada dua cara ya, dengan cara menghitung atau dengan menggunakan analisis yang sudah Bapak berikan tadi ya. Tidak, maka karena negatif dia tegak, maya dan diperkecil. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak dan diperkecil. Jadi menggunakan opsi lain tanpa perhitungan dengan menganalisis letak benda dan letak bayangannya. Jadi berdasarkan data soal dapat diketahui bahwa benda ada di ruang 2. Pada lensa cembung, jika benda berada di ruang 2, maka akan terbentuk bayangan di ruang 3 dengan karakteristik bayangan nyata, terbalik dan diperbesar karena sifat lensa cembung menyebarkan sinar. Pada lensa berbentuk cekung, maka karakteristik bayangan yang berbentuk adalah maya, tegak, diperkecil. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pada lensa cembung sifat bayangan yang terbentuk ada 2, yaitu semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Pada lensa cekung, sifat bayangan yang dihasilkan hanya ada 1, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Pak ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana pembelajaran fisika pada pertemuan ketiga hari ini? Ada yang mau memberikan komentar? Silakan. Ya, Satria. Ya, Prakash, ada mana? Ya, kenapa? Ada yang ingin kamu sampaikan tentang pembelajaran fisika pada pagi hari ini? Itu Ya. waktu itu mengerjakan LKP5 tuh kurang lama, Pak. Waktu mengerjakan LKPD kurang lama. Oh, sebabnya. Padahal tadi waktunya juga 20 menit, ada gitu ya. 20 menit ternyata kurang lama. Ya, makasih. Jadi, Kelompok 2 terlalu cepat, Pak. siapa ini? So, ini. Kenapa begini? Presentasi kelompok 2 terlalu cepat. Kelompok 2 nya apa tadi? Anas ya? Anas ini terlalu cepat. Oke, untuk minggu depan biar tidak terlalu cepat, mengurangi kecepatannya. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Dr. Prakash dan Rodirin sudah memberikan masukan kepada Bapak untuk perbaikan pembelajaran di hari berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya diupload di Google Class, yaitu ada 2 tugas 3 dan tes formatif ketiga. Silakan kalian upload, jangan sampai melebihi jam 12 malam. Jadi setelah selesai pembelajaran ini, setelah kalian tutup Google Meet-nya langsung dikerjakan. Bapak berpesan, sekali lagi Bapak berpesan, tolong jaga kesehatan. Pada saat ini masih pandemi, jadi kalau keluar rumah silakan pakai masker, kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan. Dan kalau naik kendaraan, tolong hati-hati agar kejadian seperti yang menimpa itu tidak terulang kembali, tidak menimpa kalian. Semoga kita semua diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya 2 minggu lagi, 1 pekan lagi ya, kita adakan ulangan harian kedua ya. Jadi nanti materinya adalah materi cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Nah, sekarang Ilham silakan memimpin doa penutup. Silakan Ilham. Berdoa dimulai. Depan kita akan melakukan ulangan harian. Mudah-mudahan semuanya sukses. Ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.